أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. Sadaqallahul azim. Nah, kita perhatikan tajwidnya ya. Wa minhum may yu'minu bihi. Kita mulai dari wa minhum. Nah, di sana ada min, nun mati bertemu dengan ha, itu disebut dengan idhar hakiki ya, atau idhar halki. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan ha. Hukum nun mati ada 4, idhar, idgham, iqlab sama ikhfa. Di sini termasuk ke idhar hakiki. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan ha. Kemudian hum, nah mim mati bertemu dengan mim ya, mim mati bertemu dengan mim berarti kembali lagi ke mim mati ya. Hukum mim mati itu ada 3, ada idhar sapawi, ada ikhfa sapawi, dan ada idgham mimi ya. Di sini mim mati bertemu dengan mim berarti masuknya ke idgham mutamasilen atau disebut dengan idgham mimi. Sedangkan yang kedua itu mim mati bertemu dengan ba disebut dengan ikhfa sapawi ya. Nah, selain mim mati bertemu mim dan ba itu disebut dengan idhar sapawi. Nah, berarti di sini mim mati bertemu mim berarti termasuk ke apa? Idgham utama silen atau idgham mimi ya. May yu'minu bihi, may, nah nun mati bertemu dengan ya itu disebut idgham ya. Nun mati bertemu dengannya disebut idgham. Kemudian idgham itu ada 2 ya, ada idgham biguna, ada idgham bilaguna. Idgham biguna itu nun mati bertemu dengan 4 huruf ke depannya yaitu iya, mim, nun, dan waw, maka harus diidghamkan, bukan dibaca man yu tapi jadi mayu minu ya. Jadi maksudnya idgham biguna yu minu bihi. Nah, lapad bihi di sana ada mad, disebutnya itu adalah mad silah qasiroh ya. Makanya ketika ada huruf ha domir gitu, mau ps atau maupun kasroh, maka itu termasuk ke mad silah ya, mad silah qasiroh. Kemudian wa minhum sama kayak tadi mim, nun mati bertemu dengan ha disebut idhar hakiki. Hum masih sama disebut dengan idgham mimi ya, atau idgham mutamasilen. Mal, nah ini tadi nun mati bertemu dengan lam disebut idgham. Nah, idgham terbagi 2, ada idgham bigunah, ada idgham bilagunah. Di sini bertemu dengan lam berarti selain iya, nun, mim, waw berarti bertemunya dengan lam dan ro. Karena huruf idgham itu semuanya ada 6 dibagi 2, 4 dan 2. Nah, yang 2 disebut dengan idgham bilagunah. Yu minu bih. Nah, diwakufkan di sana ya. Lebih bagus kalau ada tanda seperti itu, bagus berhenti. Wa rabbuka a'lamu bil, alif lam. Di sini ada alif lam bertemu dengan mim ya. Suka disebut dengan alif lam qamariyah. Nah, kalau di kampung disebutnya ada cirinya, kalau nggak ada tasdidnya disebut dengan alif lam qamariyah itu tidak ada tasdid. Mufsidin, mad arid li sukun ya. Kalau ada mad tabi'i atau ya kalau ada mad tabi'i kemudian diwakofkan, maka itu disebut dengan mad arid li sukun ya. Untuk selanjutnya, ayat yang selanjutnya,
wa in kadzabuka, wa in, nah ada nun mati bertemu dengan kaf, berarti hukumnya ke nun mati dan tanwin. Nah ketika nun mati bertemu dengan kaf berarti itu hukumnya menjadi ikhfa ya, ikhfa hakiki ya. Kenapa disebut ikhfa hakiki? Nanti untuk membedakan antara ikhfa sapawi dan ikhfa hakiki. Kalau ikhfa sapawi adanya di mim mati, kalau ikhfa hakiki adanya di nun mati. Nah, ikhfa hakiki nun mati bertemu dengan kaf. Sedangkan ikhfa hakiki itu sendiri terbagi menjadi 3. Ada ikhfa hakiki akrob, ikhfa hakiki ausat, dan ikhfa hakiki abad. Jumlah huruf ikhfa ada berapa? Ada 15 ya. Yang 15 dibagi 3. Yang pertama ikhfa hakiki akrob, hurufnya ada 3, dal, ta, to, atau sering disebut dengan di, ta, to ya. Yang kedua ada ikhfa hakiki abad, hurufnya ada 2, yaitu qaf dan kaf. Nah selain yang 5 tadi sisanya 10 itu masuknya ke ikhfa hakiki ausat. Nah kalau di sini berarti termasuk ikhfa hakiki apa? Nun mati bertemu dengan kaf, berarti di sini masuknya ke ikhfa hakiki abad, maka dibacanya mendengung kalau ikhfa ya. Wa ing, nah seperti itu. Kadzabu, nah ada domah bertemu dengan wau, maka disebut dengan mad tobi'i atau mad asli ya. Hurufnya ada berapa mad tobi'i? Udah pada tahu semuanya, ada 3, alif, wau, iya, alif setelah harkat fathah, wau setelah harkat domah, iya setelah harkat kasroh. Kadzabu ka faqul li, nah di sini ada li ya mati bertemu, ada kasroh bertemu dengan iya, maka disebut mad tobi'i. Amali mad tobi'i. Walakum, nah kembali lagi ke hukum mim mati, ada berapa? Ada 3, idhar sapawi, ikhfa sapawi, dan idgham mutamasilen atau idgham mimi. Kalau di sini termasuk yang mana dari 3? Ingat saja, ketika mim mati bertemu ba disebut ikhfa sapawi, mim mati bertemu dengan mim disebut idgham mimi, maka selain mim dan ba disebut dengan idhar sapawi. Di sini mim bertemu selain mim dan ba, berarti hukumnya apa? Hukumnya berarti di sini idhar sapawi. Amalukum, nah boleh di sini wasol, boleh di sini waqaf ya. Antum, nah nun mati bertemu dengan ta. Nah kembali lagi, nun mati bertemu dengan ta berarti di sini sebutnya apa? Ikhfa sapawi, ikhfa hakiki, ikhfa hakiki ingat ada 3, apa saja? Akrob, ausat, dan abad. Berarti kalau nun mati bertemu dengan ta apa? Maka di sini disebut dengan apa? Ingat tadi apa? Berarti bertemu dengan ta maksudnya ikhfa hakiki akrob. Nah kalau mim mati bertemu dengan ba, kembali lagi ke hukum mim mati ada 3, apa? Idhar sapawi, ikhfa sapawi, sama idgham mimi. Kalau mim bertemu dengan ba apa? Masih ingat? Nah berarti masuknya ke ikhfa sapawi ya, sama berdengung. Bari, nah di sini iya ada mad apa disebutnya? Kalau yang seperti ini disebutnya mad wajib mutasil, maka dibacanya panjang lebih dari mad tobi'i, bisa dari 3 sampai 5 atau 6. Bari'u, nah mad wajib mutasil. Kenapa disebut mad wajib mutasil? Karena mad bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimah. Bari'u mato bi'ina mim. Nah di sini apa? Ada mim di tasdid ya, disebutnya gunah ya. Gunah itu berdengung ya, bisa dibaca sampai 2 sampai 3 harkat. Nah di sini sama seperti mad wajib mutasil, cuma namanya di sini mad jaij munfasil. Apa disebut mad jaij munfasil? Karena ada mad bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau mad wajib itu hukumnya wajib ya, lebih panjang. Kalau jaij mah ya wenang, jadi boleh mau disamakan dengan mad tabi'i boleh, kalau lebih panjang juga boleh ya. Ma'amalu, nah
wa ana bari. Nah ini ada hamzah wa ana. Nah, ingat hamzah di dalam lafaz ana di sini bukan hamzah mad ya. Jadi jangan dibaca panjang, jangan seperti ini, jangan wa ana bari, tapi wa ana bari. Hamzah di sana itu hanya hamzah harfiah, bukan hamzah mad ya di sana. Bari masih sama, yaitu mad wajib mutasil tanwin bertemu dengan mim apa disebut idgham biguna, jangan idgham mimi. Kalau idgham mimi itu adanya di mim mati. Nah mim masih gunah mad bi ta'malun mad arid li sukun. Shadaqallahul azim. Ya terima kasih, semoga bermanfaat ya, maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.